Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Haji Fathul Aminuddin Aziz MM beserta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan pada kita. Adapun topik yang akan kami bahas dari kelompok kami yaitu tentang pengarahan dan pengembangan organisasi. Ya, perkenalkan saya Imarda Yanata sebagai moderator dan Nuning Ermawati sebagai pemateri pertama, kemudian Mevi Eka Putri sebagai pemateri kedua. Ya, langsung saja saya persilahkan kepada Nuning Ermawati untuk bisa memaparkan materinya. Komunikasi adalah suatu proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Perpindahan ini tidak hanya sekedar kata-kata dalam percakapan, namun juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan sebagainya. Unsur-unsur komunikasi yaitu: pertama, suatu kegiatan untuk membuat orang mengerti; yang kedua, suatu sarana pengaliran informasi; dan yang ketiga, suatu sistem bagi terjalinnya komunikasi di antara individu-individu. Komunikasi organisasi. Menurut Raymond V. Lezikar, menerangkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi, yaitu saluran komunikasi formal, struktur wewenang organisasi, spesialisasi jabatan, dan yang terakhir, pemilikan informasi. Saluran komunikasi dalam organisasi. Ada komunikasi vertikal, yang mempunyai maksud untuk memberi pengarahan informasi, instruksi, saran, serta penilaian kepada bawahan. Komunikasi vertikal adalah untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan bawah. Kemudian, komunikasi lateral atau horizontal, yaitu komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Kemudian, komunikasi diagonal, yaitu suatu komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen lini dan staf. Yang terakhir, peningkatan efektivitas komunikasi. Ada 4. Yang pertama ada kesadaran akan kebutuhan efektif. Kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Kemudian penggunaan umpan balik. Kemudian menjadi komunikator yang lebih efektif. Dan yang terakhir, pedoman komunikasi. Sekian, terima kasih. Kepemimpinan dan kekuasaan. Menurut Stoner, kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Manajemen mencakup kepemimpinan, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi lain seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Sifat-sifat tertentu yang tampaknya penting untuk kepemimpinan efektif menurut Edwin Giseli adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas. 2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. 3. Kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. 4. Ketegasan. 5. Kepercayaan diri. Dan 6. Inisiatif. Ya, yang selanjutnya, manajemen konflik. Apa itu konflik dalam organisasi? Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara 2 atau lebih anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan, karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi. Ya, next, jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik antar individu atau kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Dan yang terakhir, terdapat konflik antar organisasi. Metode-metode pengelolaan konflik. Yang pertama, metode stimulasi konflik. Metode ini dilakukan dengan keyakinan bahwa konflik juga memiliki dampak positif dalam organisasi. Yang kedua, metode pengurangan konflik. Dan yang ketiga, metode penyelesaian konflik. Konflik struktural.
Dalam organisasi klasik, ada 4 daerah struktural di mana konflik sering timbul, yaitu 1. Konflik hierarki. Yang kedua, konflik fungsional. Yang ketiga, konflik lini staf. Dan yang terakhir, konflik formal-informal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.